Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 12, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih larutan ya. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kenaikan titik didih larutan, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini ya. Baik. Kita akan mulai. Yang pertama, kita harus paham dulu apa yang disebut dengan mendidih. Ingat, suatu cairan atau suatu zat dikatakan mendidih apabila tekanan uap di atas cairan itu sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Nah, itu yang terjadi pada saat suatu cairan mendidih. Tekanan uap di atas cairan itu sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Nah, yang lalu pada video tentang penurunan tekanan uap sudah saya jelaskan bahwa apabila suatu zat terlarut dimasukkan ke dalam suatu pelarut, maka akan terjadilah penurunan tekanan uap. Akibatnya apa? Akibatnya dibutuhkan panas yang lebih tinggi agar tekanan uap cairan ini sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Atau dengan kata lain, dibutuhkan panas yang lebih tinggi untuk membuat cairan ini mendidih. Jadi ketika tekanan uapnya sama dengan tekanan udara di sekitarnya, disebut mendidih. Berarti dibutuhkan panas yang lebih tinggi untuk membuat cairan tersebut mendidih. Sehingga terjadilah kenaikan titik didihnya. Nah, jadi kenaikan titik didih itu adalah selisih dari titik didih setelah menjadi larutan dengan titik didih pada waktu dia masih berupa pelarut. Jadi itulah pengertian dari kenaikan titik didih, atau secara persamaan matematisnya bisa kita tuliskan kenaikan titik didih itu adalah titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarutnya. Nah, tetapi seandainya ini tidak diketahui, kita bisa menentukan delta TB dengan menggunakan rumus KB dikali molar. Ya, nah sekarang kita lihat bagian-bagian dari persamaan-persamaan ini. Ya, yang pertama delta TB itu adalah kenaikan titik didihnya. Kenaikan titik didih itu adalah selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Misalnya air titik didihnya 100, larutan glukosa titik didihnya 102, berarti terjadi kenaikan sebesar 2. Nah, TB ini artinya adalah titik didih larutan ya, titik didih larutan. Ya, berikutnya kita lihat TB0 ini adalah titik didih pelarut murninya. Titik didih pelarut murni. Kemudian KB. KB ini adalah kenaikan titik didih molar yang harganya tergantung pada pelarutnya. Kalau pelarutnya air, maka kita gunakanlah KB air, ya. Nah, itu dia mengenai KB, dan M ini adalah kemolalan atau molalitas, itu dia. Baik. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal yang pertama. Kita lihat. Nah, ke dalam 500 gram air dilarutkan 12 gram urea. Urea itu CONH2 2 kali. Jika kenaikan titik didih molal air, nah inilah yang tadi kita kenal dengan KB, 0,52. Pertanyaannya, tentukanlah titik didih larutan urea tersebut. Jadi kita tahu air titik didihnya 100. Ke dalam air dimasukkan 12 gram urea. Setelah jadi larutan urea, berapa titik didihnya? Nah, yang pasti titik didih larutan itu lebih tinggi dari titik didih pelarut. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena terjadi kenaikan titik didih. Nah, itu dia, makanya kita perlu cari dulu nanti kenaikan titik didihnya. Tapi sebelumnya kita lihat apa yang diketahui di sini. Yang pertama yang diketahui ini massa air ya, massa air 500 gram. Kemudian yang kedua yang diketahui ini massa urea sebagai zat terlarut sebanyak 12 gram ya. Lalu apalagi yang diketahui? Nah, kenaikan titik didih molal air berarti KB yaitu 0,52. Nah, yang ditanya adalah titik didih larutan, yaitu TB. Baik, kita jawab. Tadi sama-sama kita udah tahu bahwa titik didih larutan itu adalah lebih tinggi daripada titik didih pelarutnya. Berapa lebih tingginya? Ya, itulah kenaikan titik didihnya. Sehingga bisa dikatakan
Titik didih larutan itu adalah titik didih pelarut ditambah dengan besar kenaikan titik didihnya. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Titik didih pelarut, dalam hal ini pelarutnya air, maka titik didih air adalah 100. Nah, delta TB kita belum tahu. Karena delta TB kita belum tahu, maka kita hitung dulu berapa nilai delta TB-nya dengan menggunakan rumus KB dikali molal, ya. Baik. Sekarang kita tulis di sini KB dikali molal. Molal itu adalah massa terlarut dibagi MR terlarutnya dikali 1000 dibagi massa pelarutnya. Nah, kita tinggal masukkan untuk mencari nilai delta TB. KB-nya yaitu 0,52. Masukkan di sini. Nah, massa terlarutnya ini 12. Kita masukkan di sini. Dibagi MR terlarutnya. Nah, urea kalau ini kita hitung MR-nya, maka dapat 60 dikali 1000 kita bagi dengan massa pelarutnya, yaitu dalam hal ini airnya 500. Nah, 12 dengan 60 kita bisa sederhanakan jadi 5 di sini. 1000 dengan 500 bisa kita sederhanakan menjadi 2. Nah, 2 dibagi 5 itu 0,4. 0,4 kita kali dengan 0,52, maka dapatlah kita kenaikan titik didihnya, yaitu 0,208 derajat Celcius. Berarti terjadi kenaikan sebesar 0,208 derajat Celcius dari 100. Nah, maka bisa kita tentukan sekarang titik didih larutannya adalah 100 kita tambah ini 0,208, berarti titik didih larutannya adalah 100,208 derajat Celcius. Baik. Nah, kita akan lihat soal yang lebih seru lagi di soal kedua. Nah, kembali saya ingatkan jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Aktifkan juga notifikasi loncengnya ya. Nah, kemudian kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan dibagi ke teman-temannya. Kita lihat soal yang kedua. Nah, suatu senyawa non-elektrolit tersusun dari 40% karbon, kemudian 6,6% hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Nah, bisa kita hitung oksigennya ini, ingat yang namanya persen, total wajib 100. Kalau ini sudah 46,6, berarti hidrogennya 53,4. Jika 45 gram senyawa itu dilarutkan dalam 100 ml air, larutannya mendidih pada suhu 102,5. Berarti terjadi kenaikan titik didih 2,5. Yang ditanya, tentukan rumus molekulnya. Nah, untuk menentukan rumus molekul suatu senyawa, langkah pertama kita tentukan dulu rumus empiris. Berarti di sini kita mesti tentukan dulu rumus empiris senyawa non-elektrolit ini. Gimana cara menentukan rumus empiris? Caranya sangat mudah. Kita tentukan saja perbandingan mol unsur-unsur penyusunnya. Jadi langkah awal tentukan perbandingan mol unsur-unsur penyusunnya, yaitu mol karbon banding mol hidrogen banding mol oksigen. Kita masukkan. Mol karbon adalah massa karbon, yakni 40%, langsung massanya 40. Kita bagi dengan AR-nya tentunya 12. Nah, itulah dia mol karbon. Banding ya, mol hidrogen, tentu massa hidrogen 6,6 kita bagi dengan AR hidrogen 1, masukkan. Lalu mol oksigen tentu massa oksigen. Nah, massa oksigen itu 100 dikurang 46,6, 53,4. Kita bagi AR-nya 16. Nah, setelah kita bagi, maka dapat ini 40 bagi 12 3,3 banding ini 6,6 ya, banding ini. Nah, ini kalau kita bagi 3,3 lagi. Yuk kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3,3. Maka 1 ya banding 2, kan gitu, sama-sama bagi 3,3 banding 1. Nah, dari sini kita bisa ketemu yang namanya rumus empiris. Rumus empirisnya berarti C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1.
inilah rumus empirisnya CH2O. Nah, tapi tugas kita kan menentukan rumus molekul. Nah, rumus empiris sudah ketemu. Kalau kita ingin mendapatkan rumus molekul, kuncinya kita harus cari MR. Kalau rumus empiris sudah diketahui, maka kita butuh MR-nya supaya bisa jadi rumus molekul. Nah, gimana cara mendapatkan MR? Kita gunakanlah data tentang kenaikan titik didih. Di sini dikatakan, jika 45 gram senyawa itu dilarutkan dalam 100 ml air, dia mendidih, larutannya mendidih pada suhu 102,5. Dari data ini kita bisa dapatkan MR. Gunakan rumus delta TB, yaitu KB kali molal. Molal itu kan bisa dipecah jadi gram per MR. MR ini yang kita mau hitung, kali 1000 dibagi dengan pelarutnya. Oke. Nah, kita tinggal masukkan delta TB. Ingat kita mau hitung MR ya. Delta TB dari sini 102,5, ini titik didih larutannya. Titik didih air 100, berarti terjadi kenaikan 2,5. Masukkan. KB-nya ini 0,5 ya. Gram di sini massa zat terlarutnya 45 gram per MR. MR yang kita mau cari, kita kali 1000 ya, dibagi dengan massa pelarutnya. Pelarutnya itu 100 ml air sama dengan 100 gram air kan. Nah, kita bisa coret nih, 1000 dengan 100 jadi 10. 10 kali 0,5 jadi 5. 5 dibagi 2,5 tinggal 2. 2 kali 45 berarti MR-nya 90. Nah, sekarang MR sudah di tangan. Rumus empiris sudah di tangan. Selanjutnya gimana cara mendapatkan rumus molekul? Ya, kita hubungkanlah rumus empiris dengan MR. Caranya, nah, rumus empiris kita kali dengan faktor pengali sama dengan 90 MR. Nah, coba kita hitung seperti menghitung MR. Di sini kita hitung, jumlahkan. C12 tambah 2, 14. Tambah O, 16, 30. 30N sama dengan 90. Dari sini kita bisa dapat nilai N-nya sama dengan 3. Oke. Kalau sudah ketemu kita N-nya 3, lah rumus molekulnya tinggal rumus empiris dikali 3. Berarti rumus molekulnya adalah C-nya 3, H-nya 6, O-nya 3. Nah, gimana adik-adik? Ini mengenai kenaikan titik didih ya. Nah, untuk yang elektrolit, kita akan bahas pada video khusus sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, sampai ketemu kita di video berikutnya tentang penurunan titik beku. Ya, terima kasih adik-adik semua atas perhatiannya. Semangat terus belajarnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.